Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan ini. Sangat penting harus kamu tahu saat ini. Jadi aku bakalan lihat ini pesan dari Spirit Guide, pesan dari semesta, apa yang memang penting untuk diri kamu, untuk kamu ketahui. This is timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi kita tidak terpaku dan terbelenggu oleh waktu. Jadi kalau misalnya kamu baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau kamu bingung pertanyaannya apa, lihat di judulnya. Pertanyaannya sudah aku tuliskan. Lalu nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summer Rising, Venus, and Vedic Rising, oke? Kalau misalnya yang bertanya-tanya nih, ini adalah collective reading. Jadi ini untuk banyak orang. Kamu harus mampu untuk memproses. Kadang-kadang aku menyampaikan sesuatu itu coba diolah dulu gitu, disamakan sama realita kamu, apakah pesan-pesan ini bisa diaplikasi atau bagaimana cara untuk mengaplikasikannya. Jadi harus dipahamin, direnungkan. Walaupun this is fun reading, walaupun untuk happy-happy, tapi kalau misalnya memang untuk membantu kamu di dalam kehidupan agar pesannya memang bisa bermakna, coba dipahamin dulu apa yang aku sampaikan. So aku bakalan lihat langsung ya tentang pesan penting yang harus kamu dengar saat ini. Pesan penting yang harus kamu dengar. Oke, ada rada, so flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Temukan apa yang biasa kamu sukai, temukan yang biasa kamu lakukan, temukan diri kamu yang dulu. Jati diri itu harus ditemukan. Kalau kamu bingung gimana caranya, aku harus ngapain, coba di flashback dulu ke masa lalu, ke 1 tahun 2 tahun kemarin, atau momen mana yang kamu feeling happy banget lah gitu. Kan pasti ada nih, kita di satu hidup kita ada momen dimana kita bahagia banget. Momen apa itu? Coba diulang kembali, lakukan hal itu kembali gitu. Jadi ada fase kontemplasi untuk bisa kita menemukan si jiwa kita yang membara itu gitu. Jadi jiwa kamu sedang haus nih gitu, sedang pengen sesuatu. Tapi yang dipengen tuh bukan air minum ya. Tapi ini lebih seperti hal yang kayak hobi, kekreativitasan, atau bahkan spirituality. Apa yang bikin kamu tuh waking up atau bangun tidur tuh semangat gitu. Jadi rediscover lost part of yourself. Ada sisi dirimu yang sedikit menghilang, coba temuin kembali. Sebenarnya nggak ini dalam arti nggak lost bener-bener hilang dari muka bumi ini, nggak gitu, tapi ada di dalam situ, cuman mungkin terkubur dengan problem-problem kehidupan. Sama kayak anak kecil lah gitu. Anak kecil kan innocent, anak kecil kan naifnya luar biasa lah, lucu gitu, polos. Kita dulu juga gitu loh, tapi karena kita punya dinamika aja, akhirnya waktu berjalannya waktu SD udah ada masalah ini, masalah cinta, masalah pelajaran, yang akhirnya numpuk sampai kita dewasa. Yang innocent itu, yang bahagia itu akhirnya terkabutkan gitu. Jadi coba dicari kembali step by step. 1 tahun kemarin kayak gimana, 2 tahun kemarin kayak gimana, 3 tahun kemarin gimana gitu. Dan di sini ada love and acceptance. Love is yours, recognize your divine worth, choose loving thought. Jadi cinta itu udah ada milik kamu. Di kamu banyak banget cinta. Kamu harus memilih untuk melakukan segala sesuatu dengan cinta. Jadi kalau if you want love, sesimpel kayak gini. If you want love, harus throwing love juga gitu. Harus mampu untuk memancarkan cinta juga. Harus mampu untuk bisa memberikan atau membagi cinta secara gratis juga gitu loh. Nah di sini kalau yang aku lihat harus mampu untuk bisa nerima juga dari diri sendiri. Jadi sebelum kamu fokus untuk mencintai orang lain, you need to love yourself dulu kan. Cintain diri dulu sendiri kan gitu. Jadi di sini ada menerima diri kita seburuk-buruknya, sebaik-baiknya gimana. Dan di situ salah satu langkah di mana kamu bakalan bisa banyak
memahami si worth-nya diri kamu, harga diri kamu seperti apa, kemampuan kamu kayak gimana, apa yang berhak kamu dapatkan gitu. Tell me more. I just need one more, I think. Thank you. Di sini Mahafadhar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Jadi ini kesadaran akan semakin sadar lagi. Yang tadinya mungkin sadarin cuma setengah gitu. Oh mau enggak. Sama kayak gini. Momen-momen dimana ada yang punya panggilan jiwa, let's say gitu. Udah paham nih panggilan jiwanya apa. Oke deh, ayo gitu. Tapi lakuinnya setengah hati. Cuman dari sini kamu akan lebih sadar lagi. Jadi kesadaran spiritual awakening itu adalah kesadaran akan spirituality. Nah, kalau misalnya consciousness ini kesadaran yang lebih luas lagi. Jadi apa yang sudah kamu sadarin kemarin, kamu akan lebih bisa menyadarinya. Jadi yang tadinya itu kelihatan dengan jelas gitu, tapi ini bakalan jadi lebih HD lagi gitu, jadi lebih high definition lagi. Nah di sini dari koneksi dari semua hal yang kamu hadapin, kamu bisa memahami reasonnya kenapa kamu nonton ini, kenapa kamu minum itu, kenapa kamu makan itu, kenapa kamu ketemu dia, kenapa kamu gak ketemu dia. Jadi itu semua ada reasonnya. Kamu nanti bakalan paham, oh ternyata kayak gini, aku gak jadi sama dia kemarin pasti gara-gara ini nih ternyata gitu. Jadi kamu akan paham itu semua. Oke? So aku bakalan lihat pesan ini harus kamu ketahui. Ada death. Okay, this death. Ada something that changing in your life. Jadi ini cukup bisa dibilang transformatif ya gitu. Ada perubahan yang kayak turning point untuk I'm changing gitu. Jadi gini, istilahnya ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan. Sometimes manusia itu bakalan menghadapi sebuah momen di mana dirinya itu bisa langsung sadar gitu, melek gitu. Nah, sama kayak kita mimpi lah, kayak di dalam mimpi. Mimpinya fine, and then kita mimpi jatuh gitu. Terus akhirnya kebangun. Nah, ada momen dalam kehidupan seperti itu, dimana kita itu menghadapi situasi atau mau baik, mau manis situasinya, mau situasinya pahit, situasi tersebut itu yang menjadi turning point kita untuk bisa lebih sadar lagi. Jadi dari energi death, apapun yang hadir nih di dalam hidup kamu, yang memang bentukannya seperti kayak ini perubahan gitu, terima. Lalu dari The Knight of Wands di sini ada ada sebuah semangat yang membara. Cuman di sini tantangannya kadang-kadang kalau ngomongin soal passion, kalau ngomongin soal gairah, kita tuh manusia ya, pasti gairah gede banget gitu. Apalagi kalau lagi semangat-semangatnya. Just be careful, jangan terlalu obsesi gitu. Saat kita tahu tentang sesuatu kayak biasanya kan membara di awal-awal nih gitu, tapi pas pertengahan ya udah adem, hilang membaranya. Jangan sampai seperti itu. Di sini juga ada The Sun. Di sini ada energi fire-nya banyak ya, Aries, Leo, Sagittarius, tapi juga ada Scorpio. Jadi kalau ngomongin soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya ya. Dari The Sun di sini ada energi positif. You feel protected. Jadi yang harus kamu tahu, kamu sangat dilindungi gitu. Energi The Sun itu ibaratkan kayak ada anak kecil punya parents, punya orang tua yang selalu melindungi. Sama semesta itu bagaikan orang tuamu, bagaikan energi yang melindungi gitu. Jadi kalau yang aku lihat dari energi The Sun sendiri, selama matahari masih terbit, you're going to be fine.
kamu bakal baik-baik aja gitu. Dari energi the sun sendiri itu juga nunjukin kalau misalnya saat kita mindsetnya mencari sesuatu yang positif, kita akan dapet itu. Jadi sudah waktunya shifting pemikiran. Yang tadinya banyak overthinking, yang tadinya banyak kecemasan, dirubah channelnya jadi mencari sebuah kebahagiaan gitu. Looking for love, looking for light, looking for happiness, you'll find it. Kamu akan dapetin itu gitu. The Three of Wands. Udah mulai sekarang, after you watch this, setelah kamu nonton ini, hidup kamu naik tangga. Jadi harus prepare yourself buat tujuannya kemana nih. Saat kamu menanjak di kehidupan atau naik tangga di level kehidupan, tujuannya kemana, apa yang kemampuan diri yang sudah kamu punya, kuatkan diri juga. Karena di sini pasti yang namanya naik ya, pasti kan akan butuh effort, butuh tenaga. Cuman di sini karena ada tangga yang sebenarnya cukup safe karena kitanya confidence. Jadi ibaratkan jalan kamu aman nih buat ngeraih apapun yang kamu pengen. Tapi asal diri kamu punya rasa confidence. Tapi kalau ragu, akhirnya ngeliat ke kanan kiri, ngeliat ke bawah gitu. Akhirnya banyak kecemasan berlebih. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat di orang lain kan itu jalannya orang lain ya, bukan jalan hidup kita gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh suka ada rasa iri, ada rasa aduh aku pengen deh, envy deh gitu. It's okay, itu namanya perasaan manusiawi gitu. Tapi yang perlu kamu tahu, jalannya orang beda-beda, starting pointnya orang beda-beda. Yang harus kamu tahu adalah jalan kamu sendiri gitu. Kan gak lucu ya, kita lagi jalan di jalan kita tapi nengoknya ke jalan orang lain. Yang ada kita bakalan stumbling, bakalan jatuh di jalan kita sendiri gitu. Di orang yang kamu lihat di kehidupan, contoh kamu terinspirasi dari orang lain atau bahkan kamu pengen punya kehidupan kayak teman kamu, sementara di pikiran teman kamu ke kamu malah dia amazed sama kehidupan kamu. Jadi kadang-kadang manusia tuh kayak gitu. Yang lucu adalah ya kayak konsep gini lah, the grass is always greener on the other side. Jadi rumput tetangga itu memang lebih terlihat lebih segar, lebih hijau gitu daripada punya kita. Tapi saat kita memahami, oke, kita harus mampu untuk bersyukur sama apa yang kita punya nih gitu, dan punya rasa confidence dan percaya diri. Enggak, I'm fine gitu, aku baik-baik saja, diriku juga oke-oke aja gitu. Nah di situ saat menanjak soal kehidupan bakal lebih mudah lagi gitu. So aku bakalan lihat pesannya di sini. Ada satu tarot yang kebuka tuh di situ. Gambarnya adalah the sun. Ada the sun lagi. Jadi banyak banget happiness yang ada di hidup kamu, asal kamu mau merasakan itu, asal kamu juga mau membagi itu. Di sini ada health. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Jadi kita tuh jiwa-jiwa yang haus akan pelajaran kehidupan. Kita menjalani kehidupan ini tuh ada jiwa, ada raga. Percuma kalau jiwanya itu punya banyak experience, punya banyak magical energi, punya banyak energi baik, positif, tapi kalau si raganya tidak dirawat. Jadi harus dirawat nih si badan kamu. Ini health, ini ngomongin soal kesehatan fisik. Coba difokuskan agar yang namanya jiwa, yang namanya raga itu, si badan kita ini bagaikan wadah untuk jiwa kita. Kalau misalnya wadahnya bersih, jiwanya juga ikut bersih. Tapi kalau wadahnya kotor, wadahnya gak sehat, itu akan berpengaruh di jiwa juga gitu. And then ada humor. I choose to focus on the lighter side of life. Ini waktunya kamu untuk melihat hal-hal receh dalam kehidupan. Remah-remahan di kehidupan itu bumbu. Kayak ibaratkan gini lah, kayak masak. Kamu ngasih garam sama gula,
makan itu kan cuma secuil doang, tapi itu dampaknya luar biasa untuk makanan tersebut. Itu bisa bikin lebih enak, bisa bikin lebih nikmat, sama kayak hal-hal receh dalam kehidupan. Humor-humor kecil, hal-hal yang bikin ketawa, hal-hal sepele kayak kamu ngelihat senyuman pasangan kamu, ngelihat senyuman orang tua, ngelihat senyuman anak kecil, kamu bakalan bisa bikin lebih bahagia lagi. Jadi dilihat hal-hal sepele dalam kehidupan dan itu syukuri apa yang kamu punya. Kayak sekarang nih aku minta kamu untuk bisa pause sejenak, lihat ke kanan ke kiri. Hal sepele apa yang kamu punya di hidupmu yang saat ini, but you really happy about it? Apa itu? Coba pasti kan ada, coba syukuri itu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the 8 of star sama the 9 of star. Oke. Ini kayak progress ya kalau aku lihat. Dari 8 of star sendiri kayak you cooking something lah. Kayak kamu memasak sesuatu di kehidupan. Istilahnya kamu lagi buat sesuatu atau lagi usahakan tentang sesuatu. Mau fokus ke percintaan kayak, mau fokus ke pekerjaan kayak, at least you do something. Do something, fokus ke situ, nanti kamu tinggal metik hasil ya. You get, bisa dibilang kamu dapat keberuntungan karena kamu dapat guidance di sini. Kamu buntu nih contohnya, aku nggak tahu, aku pusing, aku nggak ada inspirasi, aku nggak tahu mau ngapain lah gitu. Tapi nanti kamu akan dapat when you ask for it. Kamu minta itu, minta petunjuk. Jadi just do whatever you do, fokus ke situ, disiplin. Baru di sini nanti ada hasilnya. The Nine of Star itu kemandirian. Pertama dari segi materi. Kedua ini dari segi finansial, materi sama. Tapi dari segi security, keamanan. Jadi rasa aman yang kamu rasa itu karena tidak ada rasa cemas. Dan dari energi the star sendiri, salah satu kisi-kisi yang bakalan kamu dapat adalah you get to sleep di malam hari tanpa overthinking. Nyaman banget, tidurnya tinggal tidur gitu. Nah ini yang bakalan kamu dapat karena kamu udah fokus sama apa yang biasa kamu lakukan, disiplin, dan kamu tinggal nerima hasil. Jadi ini security-nya juga di mental. Dan dari sini ini bakalan bisa lebih banyak mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi energi kamu benar-benar full misalnya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau request, aku udah ngomong belum sih? Iya, komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.